Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azwarsa, SSC MSc, sebagai dosen di program studi Bioteknologi Fakultas MIPA Universitas Haloluyo. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit informasi terkait dengan mata kuliah Bioinformatika sebagai pemenuhan dalam unsur penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 pada aspek pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Jadi pada dasarnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tentu mata kuliah ini mata kuliah yang memiliki prasyarat, yaitu harus meluluskan mata kuliah teknik dan analisis biomolekuler. Berdasarkan hasil restrukturisasi kurikulum tahun 2022 di program studi bioteknologi, mata kuliah ini memiliki kemampuan akhir yang diharapkan kepada mahasiswa yang diintegrasikan ke dalam 6 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan dasar-dasar bioinformatika. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknologi sequencing DNA dan database online. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan pengurutan DNA dengan menggunakan aplikasi bioinformatik. Kemudian sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap hasil pengurutan DNA dengan menggunakan aplikasi bioinformatika dengan tepat. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu melakukan desain primer dengan berbagai software atau aplikasi. Kemudian yang terakhir, sub CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan pendaftaran atau penginputan sekuen nukleotida di NCBI atau di GenBank. Oleh karena itu, berdasarkan sub CPMK tersebut, maka komponen pembahasan atau deskripsi mata kuliah bioinformatika ini meliputi konsep dan dasar-dasar yang diperlukan dalam bioinformatik, kemudian terkait dengan pengurutan atau teknologi sequencing DNA. Yang ketiga, membahas pula terkait dengan tata cara dalam menganalisis hasil pengurutan DNA dengan berbagai aplikasi. Misalnya analisis similaritas, kemudian tata cara dalam rekonstruksi filogenetik, analisis matriks genetik, dan analisis peta enzim restriksi. Kemudian di dalam mata kuliah juga ini membahas terkait dengan tata cara desain primer dengan berbagai software, bisa berbasis online maupun yang sifatnya software yang offline. Kemudian yang terakhir itu juga diajarkan atau dibahas terkait dengan bagaimana cara mendaftarkan sekuen nukleotida yang telah kita hasilkan atau dari penelitian itu kita inputkan ke dalam NCBI. Pertemuan yang saya ajarkan pada kesempatan ini adalah di pertemuan ke-9, yaitu tentang pengenalan konsep sequencing DNA. Jadi adapun materi pembelajaran yang harus dipersiapkan yaitu adalah pertama tentang definisi pengurutan sequencing DNA, kemudian kedua tentang metode sequencing, dan yang ketiga tentang peran sequencing sangat dalam identifikasi molekuler. Dalam materi pembelajaran tersebut, metode atau mode perkuliahan yang dilakukan yaitu sifatnya luring atau tatap muka langsung, dengan metode pembelajaran bersifat atau berbentuk ceramah dan demonstrasi. Dalam demonstrasi ini saya langsung memperlihatkan atau mempresentasikan terkait dengan hasil pengurutan sekuen DNA dari hasil penelitian saya sebelumnya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa langsung bisa melihat bagaimana hasil atau pengurutan sekuen DNA tersebut. Selanjutnya dalam penyampaian materi kuliah tersebut, tentu saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Bentuk interaksi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu saya memberikan ruang mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan terhadap slide yang setelah saya tampilkan. Yang kemudian yang kedua bisa dengan melalui tanya jawab, dan yang ketiga adalah
saya selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa ketika proses pembelajaran atau penyampaian materi sedang berlangsung. Kemudian informasi yang terakhir adalah terkait dengan sistem penilaian. Pada dasarnya komponen penilaian dalam mata kuliah ini tuh ada 4, yaitu nilai tugas, nilai praktikum, UAS, dan UTS. Keempat ini itu memiliki persentase yang beda-beda yang sudah ditetapkan oleh peraturan rektor. Di dalam UTS komponen nilainya adalah 40%. UAS memiliki komponen nilai 40%, UTS 20%, tugas itu memiliki komponen 13,3%, sedangkan praktikum memiliki komponen nilai sebesar 26,7%. Jadi totalnya adalah 100%. Sedangkan untuk mengukur atau sistem penilaian dalam pertemuan ini, itu saya menggunakan 3 indikator. Indikator pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan definisi dari sequencing. Yang kedua adalah ketepatan dalam menjelaskan konsep dan metode sequencing. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mengukur dengan indikator ketepatan menjelaskan peran sequencing sangat dalam identifikasi molekuler, termasuk misalnya pada bakteri, hewan, ataupun tanaman. Kemudian di dalam mengukur indikator tersebut itu bentuknya adalah non-test atau wawancara. Jadi beberapa sampling mahasiswa saya tanya langsung terkait dengan pemahaman terkait dengan indikator-indikator yang setelah saya tetapkan sebelumnya, dan ini masuk ke dalam RPS. Itu sekedar sedikit informasi terkait dengan mata kuliah bioinformatika. Berikutnya saya akan memperlihatkan video pengajaran di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan hari ini di mata kuliah bioinformatika, sebelum kita mulai, saya coba absen dulu. Karbila Sulaiman, Zulhijjah, Rahma, Darmaningsi, Gusti Ayu. Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian tentang sequencing DNA, kemudian bagaimana sejarah singkat terkait dengan sequencing DNA, kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja dalam sequencing DNA atau pengurutan DNA dengan metode standar. Jadi, oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan apa pengertian dari sequencing DNA. Ya, silakan Rifda. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang lain ada lagi mungkin? Oke, bagaimana Rahma? Kalau menurut saya Pak, teknik sequencing DNA itu merupakan proses pengurutan DNA yang digunakan untuk menentukan basa nitrogen bukan nukleotida. Oke, terima kasih. Saya kira jawabannya sudah benar. Jadi pada prinsipnya sequencing DNA itu proses pembacaan dan pengurutan DNA dengan menggunakan alat sequencer. Nah, kemudian sebenarnya kalau lihat yang ini kan, ini simbol apa ini? GATGA ini apa? Basa nitrogen. Nah, di dalam ini juga menjadi nanti kalau di dalam satu ujian, utamanya pengujinya Pak Muzuni, ini harus siap-siap, termasuk yang skripsi. Biasanya ditanyakan. Nah, kenapa di dalam pengurutan sequencing DNA kenapa di dalam DNA itu hanya disimbolkan dengan basa nitrogen? Kalau kalian lihat kan hasil-hasil sequencing itu paling disimbolkan A, T, G, C, A, T, G, C. Sementara komponen DNA itu ada 3, ya kan? Yang pertama ada apa? Gula
pentosa. Yang kedua ada gugus fosfat. Yang ketiga ada basa nitrogen. Di dalam sequencing atau pembacaan DNA, yang justru yang hanya dibaca adalah basa nitrogen. Begitu pula simbol yang digunakan dalam pembacaan DNA itu hanya basa nitrogen saja. Nah, pertanyaannya kenapa hanya basa nitrogen saja dibaca? Ada yang bisa merespon? Dan ini banyak yang tidak tahu juga. Ini contoh pertanyaan siapa ya tadi? Jadi kenapa di basa nitrogen saja? Karena basa nitrogen itu ada berapa jenis? Ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Di setiap DNA yang berbeda hanya basa nitrogen. Antar DNA itu yang berbeda hanya basa nitrogennya saja. Makanya kan sebenarnya kalau pengurutan atau sequencing DNA itu sebenarnya hanya pengurutan atau pembacaan basa nitrogennya saja. Kenapa yang dibaca hanya basa nitrogen? Karena setiap DNA gula pentosanya setiap DNA sama, gugus fosfatnya juga sama. Yang membedakan adalah hanya basa nitrogennya. Itulah juga kenapa simbol DNA yang selalu ada di dalam penelitian atau semua paper itu simbolnya hanya berupa basa nitrogen saja. Karena yang membedakan itu hanya basa nitrogennya. Bisa dipahami? Nah, tentu silakan kalau ada mau bertanya. Oke, metode sequencing itu ada dua. Metode Sanger dan metode degradasi kimia. Dan ini harus kalian kuasai. Dan metode yang paling populer digunakan dalam sequencing DNA adalah metode Sanger. Sanger ini nama penemunya. Atau istilah lain dari metode Sanger itu metode penghentian rantai. Nah, ini juga paling sering ditanyakan, termasuk mau proposal dan ujian skripsi. Kemudian saya akan fokus di metode Sanger, jadi kita belajar juga. Oke, jadi di dalam tahapan pengurutan sequencing atau pengurutan DNA itu tentu tidak langsung di sequencing, tetapi ada beberapa tahapan. Misalnya kalau misalnya kalian identifikasi molekul dari kapal, dari bakteri, atau juga bisa misalnya identifikasi molekul dari hewan. Nah, tahapan pertama adalah isolasi DNA genom. Setelah isolasi DNA genom, proses apa? Amplifikasi atau PCR. Yang ketiga baru masuk ke sequencing. Nah, kemudian nanti saya akan jelaskan bagaimana sedikit tahapan umum tentang sequencing menggunakan Sanger itu. Kalau amplifikasi PCR ini kan tentu ada reagennya kan, atau mixnya. Pertama apa kalau komponen PCR? DNA template. Yang kedua ada primer.
primer forward dan reverse. Terus ada master mix itu sebenarnya brand. Jadi sebenarnya itu tidak waktu. Cuma karena kita sering menggunakan master mix dan master mix itu lebih mudah. Tetapi kalau di pilah-pilah masing-masing juga bisa. Isinya master mix itu apa? Ada apa? Pertama ada enzim apa? Enzim harusnya sudah proposal, yang sudah skripsi, yang proposal seharusnya sudah. Karena di tabel bahan itu selalu dimasukkan. Tapi data kalau hanya copy paste saja. Apa isinya dari master mix? Enzim DNA polimerase. Ini menjadi katalisator. Kemudian di dalam master mix juga itu ada apa? DNTP, bahan baku untuk sintesis DNA. Kemudian ada bahan MgCl2. MgCl2 ini fungsinya mengaktifasi enzim DNA polimerase. DNTP bahan bakunya. Anda kalau buat roti harus pakai tepung. Ya tepungnya itu yang jadi bahan baku dalam sintesis DNA. Karena di dalam isian kita menggandakan dan itu pakai bahan bakunya. Bahan bakunya adalah DNTP. Kemudian terakhir apa? NMP atau pelarutnya. Nucleus water. Bisa juga kalau di beberapa perusahaan dia pakai yang namanya DDH2O juga boleh. Wabides. Nah ini proses PCR. Kapan berhasil proses PCR? Itu kan tahapannya adalah kalau kita di sini itu kita mesti mengirim keluar melalui jasa. Nah sekarang sebenarnya berapa volume PCR yang mesti kita kirim melalui jasa genetika sains misalnya? Itu dari sini, misalnya kita hasil, sebenarnya diperlukan itu adalah satu sampel minimal 20-30 mikroliter. Ini biasanya. Cuma kita biasanya kirim sampai 15-60, takutnya itu kurang. Nah kemudian setelah PCR, setelah ini berhasil, nanti kita kirim, kemudian masuk ke proses sequencing. Nah, kenapa selalu penelitian identifikasi molekuler dalam hal proses sequencing DNA pasti kita lakukan dua arah? Mungkin ada yang memberikan respon atau tanggapan? Saya Pak. Ya silakan, DJ. Jadi menurut saya jika hanya satu primer yang digunakan, kemungkinan ada resiko bagian ujung lain dari fragmen tidak terbaca dengan baik, sehingga digunakan dua primer untuk memperkecil kemungkinan data yang hilang tersebut. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Kira bagus sekali. Yang lain ada lagi? Cukup? Oke, jadi itu tepat sekali sebenarnya, dan itu yang harus kalian jawab di saat ujian. Kenapa harus dua? Ini utamanya yang paling berpengaruh adalah identifikasi bakteri. Kenapa identifikasi bakteri? Identifikasi bakteri 16S itu produk PCR-nya. Kalau 16S cenderung adalah 1330 pasang-pasang tergantung primernya. Kalau ITS berapa? Kalian berapa produk PCR-nya? Yang kapan? Sekitar berapa kemarin? 600-an kan? Kita 600 pasang-pasang. 600 pasang-pasang. Kemudian ada juga gen prolaktin misalnya. Gen prolaktin yang exon 4 berapa?
294 pasang pasang. Kelemahan juga dalam sequencing yang paling berpengaruh adalah 1300, karena kemampuan sequencing Sanger cenderung itu paling optimal hanya sampai 700 pasang-pasang. Sementara panjangnya untuk bakteri itu 1330. Meskipun yang lain juga sebenarnya. Kenapa begitu? Jadi misalnya kembali lagi tadi di unta yang tadi. Nah, kenapa harus kita lakukan dua arah atau dua primer? Bisa kita ambil satu unta dulu. Misalnya yang berhasil tersekuensi untuk unta yang ini, katakan ini forwardnya, itu hanya sampai di sini misalnya. Jadi hasilnya hanya sampai di sini. Sementara hasilnya yang diharapkan sampai di sini harusnya 1300 pasang basah. Jadi hanya sampai di sini saja. Jadi kan tidak utuh hasilnya kan. Nah kemudian proses pembacaan reverse itu dia dari sini. Jadi ada yang dari sini, forward dari sini, yang reverse dari kanan. Dia membaca dari kanan. Kalau misalnya dua arah, dia membaca, dia tidak akan butuh paling mentok di sini juga. Jadi hasil pembacaan sequencing itu yang ukurannya panjang pasti tidak utuh, pasti ujungnya tidak utuh. Nah, kenapa gunanya kita sequencing dua arah? Biar ketemu ini overlapnya. Apa yang dimaksud overlap? Ketika yang kita bandingkan satu mutasi gini dibandingkan dengan yang ini, ketemu mereka titik pertemuannya di sini. Sehingga bisa disimpulkan garisnya dari sini sampai ke sini. Bagian kiri diwakili yang ini, bagian kanan diwakili yang ini. Dengan syarat harus ada yang ketemu mereka ini, ada yang berpasangan. Nangkap tak? Itu filosofinya. Dan itu kebanyakan hasil sequencing begitu. Makanya kita tidak berani menganjurkan hanya satu sequencing saja. Pasti dua arah atau dua primer yang digunakan, tapi tidak bersamaan masing-masing. Jadi kayak replika hitungannya. Makanya ini harus ada ketemu di sini biar ini bisa kita simpulkan utuh. Jadi kita ambil dari sini sampai ke sini. Bagaimana kondisinya kalau tidak ketemu? Ternyata yang pertama di sini, yang kedua hanya sampai di sini. Tidak ketemu mereka ini. Overlap namanya. Itu sulit juga. Terkadang kalau gitu terkadang hasilnya kurang baik dan kita resequence. Jadi kalau misalnya hasil yang pertama sampai di sini, hasil yang untuk yang kedua hanya sampai sini, jadi tidak ada ketemunya di tengah. Itu tidak bisa kita simpulkan. Itu biasanya kasus kalau hasil PCR itu buruk. Jadi kita mesti sequencing ulang. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Ana Yulia. Izin bertanya Pak, kan Pak kalau berarti Pak kalau pakai satu primer saja, maksudnya hanya satu kali sequencing tidak menggunakan dua, berarti Pak ada kemungkinan setelah disejajarkan dan dicek di insiden itu ada kemungkinan spesiesnya beda Pak. Karena kan misalnya kita bakteri spesies ini pada saat disejajarkan nanti dapatnya bukan spesies itu. Kalau pakai satu ya? Iya. Kalau pakai satu kemungkinan hasilnya akan bias. Jadi hasilnya bias. Masalah yang pertama adalah
tidak sesuai target. Targetnya kita katakan 1.300, tapi kalau hanya satu forward itu paling kebaca hanya 600 sampai 500. Kalau hanya satu saja, biasanya itu tidak utuh. Misalnya, coba jadikan datanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, cukup ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu nanti bisa kita bahas terkait dengan rekonstruksi filogenetik. Iya, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.